never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez trending Twitter, debut bareng Gresini di tes MotoGP Valencia 2023 bikin full senyum. Debut Marc Marquez bersama Gresini Ducati berbuah manis di tes MotoGP Valencia 2024, Selasa, 28 November 2023. Nama Marc Marquez trending Twitter setelah capaian manisnya saat menunggangi Desmosedici GP23. Kakak Alex Marquez langsung melesat ke tiga besar dalam berburu catatan waktu di sirkuit Ricardo Tormo. Berkat catatan manis itu, Marquez tampak full senyum di kandang Gresini. Rider berjuluk The Baby Alien itu terlihat puas dengan upayanya melakukan time attack di Valencia. Bahkan dari pantauan kami, hanya butuh 7 putaran saja bagi Marquez untuk merangsek ke tiga besar. Dia bersaing bersama sang adik Alex Marquez dan Brad Binder. Tes yang berlangsung selama 7 jam itu, Marquez selalu berada di tiga besar. Tampak nyetel dengan motor Ducati, ex-rider Honda itu justru mengalahkan dua jagoan Ducati. Ialah Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang justru sulit untuk menembus top 3. Dalam tes Valencia yang menyisakan 2 jam 23 menit, Marquez masih nyaman di tiga besar. Sementara Pecco Bagnaia berada di urutan ke-8 dengan gap 0,6 detik dari Raul Fernandez yang memimpin sementara. Sementara itu Jorge Martin berhasil menembus 5 besar dan dengan selisih 0,5 detik dari Raul. Akan tetapi Jorge Martin sudah menumbalkan 2 Desmosedici berkat ambisinya. Selain itu, menariknya bukan hanya Marquez yang pokcer dengan Desmosedici milik Gresini Ducati. Namun sang adik juga turut kompetitif bersama kakaknya yang selalu berhasil menembus 5 hingga 3 besar. Ini jadi sinyal apik bagi Marquez untuk tampil kompetitif di MotoGP 2024 dengan Ducati. Terlebih juara dunia 8 kali itu masih ingin merajai MotoGP. Dengan motor Ducati, kans Marquez untuk jadi juara dunia lagi terbuka lebar. No I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Tes MotoGP Valencia, Marc Marquez akhirnya jajal Desmosedici. Bos Ducati bangga si semut Cervera jadi yang tercepat hari ini. Pembalap juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez, tampil dengan tunggangan barunya pada tes MotoGP Valencia 2023. Marc Marquez langsung mengaspal dengan motor Ducati Desmosedici GP23 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa, 28 November 2023 hari ini. Bahkan sejak Senin, 27 November 2023, atau sehari setelah balapan seri terakhir MotoGP 2023, Marquez sudah tampak sibuk memperkenalkan dirinya di garasi Gresini Racing. Publik pun sudah menanti-nanti dengan ekspektasi yang cukup tinggi mengharapkan pembalap asal Cervera, Spanyol itu mampu kompetitif lagi dengan motor terbaik saat ini di MotoGP. Marc Marquez baru lakukan 7 putaran langsung menjadi rider tercepat di urutan ketiga setelah Alex Marquez menjadi yang tercepat dan diikuti Brad Binder. Manajer tim Ducati, David Tardozzi, tak ketinggalan memberikan komentarnya tentang apa yang terjadi dengan Marquez bersama Gresini pada hari tes. Tardozzi mengatakan bahwa kedatangan Marquez di tim yang bermarkas di Faenza, Italia itu akan meningkatkan level tim satelit Ducati. Tak hanya itu, Tardozzi juga bahkan berani bertaruh Marquez menjadi yang tercepat di akhir tes, dan menjadi kandidat kuat di MotoGP 2024 bersama Desmosedici Ducati. Meningkatkan level daya saing lagi, kata Tardozzi ketika ditanya dampak apa yang akan dibawa Marquez untuk Ducati, dikutip dari motorsport.com. Levelnya akan meningkat karena Marc akan sangat cepat. Saya hampir bertaruh padanya, untuk finish di posisi pertama di akhir tes, ujarnya. Pria yang dikenal karena selebrasinya yang heboh itu percaya bahwa Marc Marquez akan memberikan 3 kali lipat versi terbaik dirinya saat mengendarai Desmosedici GP tunggangan barunya itu. Dan itu mungkin, karena dia akan memberikan 300% untuk membuktikannya sekaligus mungkin dia akan melakukannya, imbuh Tardozzi.
Seperti Jorge Martin akan melakukan hal yang sama untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia juga seorang juara dunia. Akan tetapi ambisinya selalu merusak kedikdayaannya bersama Pramac Ducati. Bahkan baru lakukan 5 putaran George Martin langsung crash parah di tikungan keempat. Sungguh sangat disayangkan ketika talenta juaranya harus dicoreng dengan kecerobohannya. Alasan lain kenapa Marquez berpeluang memimpin catatan waktu pada tes MotoGP Valencia ialah karena tidak ada hal lain yang dilakukannya. Memperkuat tim satelit dan memakai motor yang sudah jadi, Marquez tidak perlu lagi dipusingkan dengan pengembangan motor sebagaimana pembalap pabrikan. Marc Marquez hanya butuh untuk menyalurkan potensi juaranya dengan mengendarai motor Desmosedici yang dianggap sebagai motor juara. Marc Marquez akan menggunakan Desmosedici GP23, motor yang selama ini dipakai Francesco Bagnaia untuk menjadi juara dunia MotoGP 2023. Sementara itu Pecco Bagnaia akan bekerja dengan fokus dan melanjutkan karirnya sebagai sang juara bertahan, terang Tardozzi. Itu karena dia akan melakukannya untuk kami dan untuk motornya agar kami dapat melihat bagaimana caranya membawa motor 2024 meneruskan motor 2023. Marquez per hari ini sudah menjajal Ducati. Kesan pertama yang bagus ketika saya mengendarai motor ini, motornya sangat stabil dan kecepatannya sangat fantastis, ujar Marc Marquez. Sisa kontrak dengan Honda sampai akhir tahun ini juga akan membuat Marquez irit bicara soal sensasinya dengan kuda besi barunya. Namun, Marquez sudah punya gambaran soal potensi yang dimilikinya setelah membuntuti adik sekaligus rekan setim baru, Alex Marquez, pada seri MotoGP Malaysia kemarin. Maksud saya, dia, Alex Marquez, mengendarai motor dengan baik. Katanya, sampai detik ini dia yang tercepat, saya sangat antusias dan ini sangat menarik. Tidak ada yang spesial, tapi dia mengerem di waktu yang tepat, di jalur yang tepat, memiliki cengkeraman yang baik pada motornya dan mengendarainya dengan baik. Pada time attack pertama saya mencoba mengikutinya di akhir latihan dan saya hampir terjatuh saat mencoba menutup kekurangan di tikungan 3 dan 4. Marc Marquez berharap ini menjadi awal yang bagus, semoga di tahun 2024 saya bisa lebih konsisten dan kompetitif bersama Gresini Racing. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Italiano berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio juaranya, bos Ducati menyesal pecat sang juara. Rider Italia berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio menjadi pemenang, disusul Francesco Bagnaia dan Luca Marini. Seri ke-19 MotoGP musim ini digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 20 November 2023, malam WIB. Luca Marini memulai balapan sebagai pole sitter. Bagnaia memimpin balapan di mayoritas race, namun, Francesco Bagnaia 63 disalip Di Giannantonio pada 3 lap terakhir. Di Giannantonio akhirnya sukses finish pertama di MotoGP Qatar 2023. Ini menjadi kemenangan pertama dalam karirnya di kelas Premier. Bagnaia menempati P2 di MotoGP Qatar 2023. Luca Marini naik ke P3, memastikan semua podium diisi rider-rider Italia. Jalannya pertandingan, Pecco Bagnaia langsung merebut posisi terdepan setelah race dimulai. Jorge Martin tertinggal di urutan ke-8. Martin mulai merangkak ke posisi 6 memasuki lap ketiga. Bagnaia masih di urutan terdepan mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Marini. Brad Binder menyodok ke posisi 3 mengungguli Alex Marquez dan Marini. Martin bersaing dengan Marc Marquez dalam perebutan P6. Persaingan urutan ke-6 semakin sengit dengan kehadiran Maverick Vinales. Ketiganya tertinggal cukup jauh dengan rider-rider di depannya. Vinales menyalip Martin di lap ke-10. Marquez turut menyalip Martinator dan mengklaim posisi ke-7. Fabio Quartararo menyalip Marquez dan Martin, sekaligus merebut posisi ke-7. Bagnaia masih memimpin balapan di depan, disusul Di Giannantonio dan Brad Binder. Di Giannantonio semakin mendekat di belakang Bagnaia. Rider tim Gresini Racing itu bahkan nyaris menyalip Francesco Bagnaia 63 di lap ke-17. Di Giannantonio akhirnya menyalip Bagnaia di lap ke-19. Bagnaia justru melebar di turn 1 memasuki lap ke-20. MotoGP Qatar 2023 berakhir untuk kemenangan Di Giannantonio. Bagnaia di urutan kedua, sedangkan posisi ketiga ditempati Marini. Hasil buruk diterima pesaing gelar juara MotoGP 2023, Jorge Martin.
rider tim Pramac Ducati itu finish di urutan ke-10 sehingga poinnya tertinggal 21 angka dari Bagnaia di puncak klasemen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez terlihat melakukan aksi towing di sela-sela Q1 ke murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli. Begini aksi Marquez saat towing di belakang Morbidelli itu. Marc Marquez lagi-lagi kedapatan melakukan towing. Kali ini aksi towing itu dilakukan The Baby Alliance tepat di belakang rider jebolan VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli. Dalam unggahan di akun X MotoGP, Marquez tampak hendak membuntuti Morbidelli saat hendak keluar pit untuk melakukan Q1. Dalam video terlihat Marquez melambatkan laju motornya di samping Morbidelli. Namun tiba-tiba Morbidelli berhenti dan menurunkan kakinya. Marquez sempat ikut Morbidelli berhenti sebentar sebelum akhirnya keluar pit lebih dulu. Tak habis sampai di situ, di sela-sela Q1, Marquez kembali kedapatan towing Morbidelli. Morbidelli yang menyadari terlihat sedikit kesal dengan Marquez. Hal itu langsung dikecam Morbidelli dan akhirnya memberikan sindiran lewat gestur paling aneh di MotoGP. Marc Marquez yang kedapatan towing di belakang Morbidelli akhirnya dikasih petikan jari oleh Morbidelli. Gestur itu disebut seperti Morbidelli sedang kedapatan bermain dengan anjing peliharaan. Adapun aksi towing Marquez itu bukan tanpa alasan. Morbidelli memang menjadi yang tercepat kedua saat sesi free practice 2 dalam kurung FP2 tepat di bawah rekan setimnya Fabio Quartararo. Tak heran kalau Marquez ingin mendapatkan slipstream agar mendapatkan catatan waktu lebih cepat. Seperti diketahui, teknik slipstream memanfaatkan area dengan tekanan udara lebih rendah di belakang pebalap lain demi mengurangi hambatan. Seiring kendaraan melaju cepat, kendaraan itu akan menghadapi hambatan udara yang menampar dari depan. Makanya, sistem aerodinamika terbaik dibutuhkan para pebalap untuk bisa memecah hambatan angin dengan sempurna sehingga bisa melaju lebih cepat lagi. Teknik slipstream bisa diterapkan oleh pebalap yang posisinya di belakang pebalap lainnya. Pebalap itu bisa membuntuti pebalap di depannya yang sudah memecah angin di depan. Aksi towing Marquez memang berapa kali disorot. Sebelumnya, rider kelahiran Cervera itu memang tak menampik bahwa dirinya memiliki kelebihan untuk memanfaatkan slipstream tersebut. Kamu harus menggunakan kelebihan yang dimiliki dan salah satu kelebihan yang saya miliki adalah ketika saya berada di belakang seseorang, saya mudah mengikutinya. Beberapa rider tidak bisa menggunakan slipstream karena mereka tidak tahu cara berkendara di belakang pebalap lain, ujar Marquez belum lama ini. Sayangnya aksi towing Marquez di Q1 MotoGP Sepang tak berbuah manis. Beberapa menit jelang Q1 berakhir, dia tersungkur di gravel dan tak dapat melanjutkan sesi tersebut. Alhasil dia tak bisa menembus Q2 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-20. Morbidelli pun tak bisa lanjut ke Q2 lantaran hanya menjadi tercepat kelima di sesi Q1. Dengan demikian, Morbidelli bakal memulai balapan dari posisi ke-15. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez secara dramatis menjadi yang tercepat pada sesi praktis latihan MotoGP Malaysia 2023. Alex Marquez menorehkan catatan waktu terbaik dengan 1 menit 57,823 detik pada sesi yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat, 10 November 2023. Adapun Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Jack Miller, Red Bull KTM, berada di posisi kedua dan ketiga. Sesi praktis dimulai, Marc Marquez langsung menjadi yang tercepat dalam percobaan pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,515 detik. Awal yang cukup baik bagi Marquez karena mengalami peningkatan daripada sesi pagi hari yang hanya membukukan waktu 2 menit 01,110 detik. Adik Marc Marquez, Alex Marquez tak mau ketinggalan unjuk gigi di sesi praktis yang baru berjalan 10 menit. Dia mengambil posisi teratas dengan raihan 1 menit 58,705 detik. Sementara nasib kurang baik kembali dialami pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro setelah motornya terbakar pada sesi FP1. Espargaro terjatuh di tikungan 1 karena mengalami low side crash. Adapun Fabio Quartararo ikut memanaskan persaingan dengan berhasil menembus posisi 3 besar.
Peningkatan juga dialami pemenang GP Malaysia musim lalu, Francesco Bagnaia berhasil naik ke posisi 5 besar usai hasil kurang baik didapatnya pada sesi FP1. 20 menit berjalannya sesi, Jorge Martin kembali menunjukkan tajinya untuk mengambil alih posisi teratas. Martin baru mencatatkan waktu tercepat setelah melalui 8 putaran dengan 1 menit 58,523 detik. Apes bagi Alex Espargaro yang harus terjatuh untuk kedua kalinya pada sesi praktis kali ini. Dia mengalami low side crash di tikungan 9. Tersisa 20 menit, pembalap Aprilia, Maverick Vinales merangsek ke posisi 3 besar dengan menggusur Marc Marquez. Adapun posisi Bagnaia masih belum aman karena mulai banyak pembalap lainnya yang berhasil menembus ke 10 besar. Brad Binder yang akhirnya berhasil mengkudeta posisi pertama milik Jorge Martin. Momen itu tak berlangsung lama, Binder kembali turun usai Fabio Quartararo melesat dengan catatan lap 1 menit 58,399 detik. Binder tak mau kalah, dia langsung mempertajam catatan waktunya untuk kembali menjadi yang tercepat sementara dengan 1 menit 58,310 detik. Persaingan semakin memanas di 10 menit terakhir, Alex Marquez menjadi yang teratas lagi dengan catatan waktu 1 menit 58,227 detik. Sementara Alex Espargaro benar-benar kesulitan usai harus terjatuh untuk keempat kalinya pada sesi praktis. Dramatis di sesi flying lap terakhir, Martin menunjukkan kecepatannya untuk kembali menjadi yang teratas dengan catatan lap 1 menit 57,997 detik. Di saat Martin hampir menjadi yang tercepat, posisi teratas berhasil dikudeta Alex Marquez lagi. Alex Marquez akhirnya menjadi yang tercepat 1 menit 57,823 detik. Adapun Marc Marquez harus keluar dari zona aman 10 besar. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show